Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Doni, Bu. Mentari. Di depan tuh siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum itu Ibu izin untuk mengecek kehadiran dulu ya. Ya, Ibu. Raffi, Hadir, Bu. Doni, Hadir. Nasya, Hadir, Bu. Helvi, Hadir, Ibu. Winda, Hadir, Ibu. Mentari, Hadir, Ibu. Sila, Hadir, Ibu. Nesa, Hadir, Bu. hadir semua ya hari ini. Ya, Bu. Nah, agar kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Bisa berdiri semuanya ya. Ya, Bu. Dari Sabang sampai Merauke, berada pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, waduh balik. Baik, pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang aktivitas manusia, pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Apakah masih ingat? Sedikit Masih ingat ya? Nah, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Perubahan apa saja yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kalian? Perubahan sosial. Perubahan sosial, terus lingkungan, cuaca, ya, terus ada lagi Ekonomi. ekonomi, Sabun. ya betul sekali ya. Nah, hari ini apakah ada yang tahu kita akan belajar materi apa? kurang tahu. Nah, hari ini itu kita akan belajar materi tentang ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan aktivitas manusia yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Kemudian peserta didik mampu menganalisis fenomena pemanasan global. Sebelum itu kita mengamati video terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara.
air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di hulu, kenaikan permukaan air laut, dan kerusakan pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Tadi apa saja ragam permasalahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia? Polusi. Tadi yang di video itu ada polusi udara, polusi pencemaran air, kemudian ada pemanasan global. Kita akan menyimak video lagi. Perhatikan ya.
hewan-hewan sekitar kita, untuk kehidupan manusia, gitu ya, sampai menjadi sampah yang menumpuk, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ragam permasalahan manusia. Nah, ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia itu ada kebakaran hutan, pencemaran tanah, pencemaran sungai, pencemaran udara, dan pemanasan global. Nah, aktivitas manusia yang mengancam bumi itu salah satunya pemanasan global. Apakah kalian pernah mendengar tentang pemanasan global? Pernah. Apa yang kalian ketahui tentang pemanasan global? Bumi menjadi terlalu panas. Ya, bumi menjadi lebih pergantian cuaca. pergantian cuaca Yang ekstrim. Iya, yang ekstrim. Terus sekali ya, jadi pemanasan global itu naiknya suhu atmosfer bumi yang disebabkan bertambahnya gas polutan seperti karbon dioksida. Pemanasan global merupakan proses pemanasan yang terjadi pada bumi dan terlihat dari peningkatan rata-rata suhu bumi yang mencapai 10 derajat Celcius. Peningkatan suhu ini menyebabkan perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, musim dingin yang lebih pendek, dan musim panas yang lebih panjang hingga menimbulkan kekeringan. Nah, tentunya permasalahan dari pemanasan global ini itu pasti ada penyebabnya. Nah, sekarang untuk mengetahui penyebab pemanasan global, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas kerja peserta didik ya. Akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kelompok pertama itu akan menganalisis penyebab pemanasan global. Kemudian yang kelompok 2 menganalisis dampak pemanasan global. Kemudian yang kelompok 3 itu menganalisis cara mengurangi pemanasan global. Nah, di sini kan sudah ada beberapa gambar ya. Ini untuk membantu kalian menganalisis. Nah, kira-kira ini di sini ada gambar apa saja? Kalian analisis, kemudian diuraikan, deskripsikan di kotak yang kosong ini. Nah, untuk kelompok 1 yaitu Raffi sama Doni. Kelompok 2 Nasya, Herwin sama Winda. Kelompok 3 Nesa, Dila sama Mentari. Nah, sudah boleh mulai. Nah, ada yang kesulitan? Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya sama anggotanya. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai semua, perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, perwakilan dari masing-masing kelompok. Rapi. Ayo, kelompok 1 siapa? Rapi, Angel. Kelompok 2. Rapi, Angel Putra. Terus ya, kelompok 1 paling kanan. Nah, Bagaimana kegiatan? ya bisa dipresentasikan. Nonton dulu ya. Iya. Aku dari kelompok 1 dengan James dan saya sendiri Raizel. Di sini saya akan menganalisis dampak pemanasan global. Bisa diperlihatkan. Yang pertama ini dampaknya menjadi es mencair pada pemanasan global. Terus yang kedua suhu jadi naik. Dan yang ketiga ini menyebarkan penyakit yang menular. Ya, betul sekali ya. Iya. Selanjutnya kelompok 2 menganalisis apa? Dari kelompok 2 yang beranggotakan Nasya, Herwin dan Winda menganalisis penyebab pemanasan global. Di sini ada gambar yaitu penebangan hutan secara liar dan tidak melakukan aktivitas reforestasi atau penanaman hutan kembali. Yang kedua ini gambar efek rumah kaca karena menyebabkan
pembakaran bahan bakar fosil dan adanya penebangan hutan dan peternakan semakin mempengaruhi iklim dan suhunya. Yang ketiga ini gambar asap dari pabrik. Penyebabnya polusi udara diakibatkan dari asap pabrik. Ya, benar sekali ya jawabannya. Kemudian untuk yang kelompok 3, menganalisis apa? Cara mengurangi pemanasan global. Yang gambar pertama ini dengan mengubah panas menjadi panel surya atau memakai listrik tenaga surya. Yang gambar kedua ini bisa dengan cara menghemat energi listrik, contohnya adalah mematikan lampu ketika tidak digunakan. Yang gambar ketiga dengan cara menanam pohon kembali atau reforestasi. Ya, betul sekali ya jawaban-jawaban dari kalian. Nah, kita beri apresiasi kepada teman-teman kalian yang sudah maju. Kita beri tepuk apa? Salut. Tepuk salut ya. Ya, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Baik. Ya, beri komentar ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan penguatan mengenai diskusi yang sudah kalian diskusikan, yaitu tentang penyebab pemanasan global yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca adalah sebuah bangunan yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca. Di dalam rumah kaca, udara panas akan terperangkap. Walaupun musim dingin tiba, para petani tetap bisa bercocok tanam di dalam rumah kaca yang hangat. Nah, apa yang terjadi pada bumi mirip seperti rumah kaca. Gas metana dan karbon dioksida pada atmosfer bumi yang dapat memerangkap panas matahari sehingga bumi terasa hangat. Oleh karena itu, fenomena ini disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca juga sebenarnya berperan penting dalam kelangsungan hidup kita. Tanpa efek ini, bumi akan menjadi tempat yang sangat dingin. Sayangnya, jika jumlah gas karbon dioksida dan metana semakin banyak, maka semakin panas juga kondisi bumi. Nah, selanjutnya ini ada pembakaran sampah plastik penyebabnya. Nah, membakar sampah plastik ini merupakan ancaman juga ya bagi manusia dan bumi. Gas yang dihasilkan dari proses pembakaran ini merupakan racun jika terhirup manusia, dan efeknya bisa ringan seperti batuk hingga menyebabkan kanker. Selain itu, proses pembakaran ini juga menghasilkan karbon dioksida yang merupakan salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon. Penipisan ozon ini menyebabkan suhu bumi meningkat dan berakibat pada mencairnya di es kutub. Kemudian ada penebangan hutan. Penebangan hutan untuk lahan pertanian atau peternakan atau untuk alasan lain menyebabkan emisi. Ketika ditebang, pohon melepaskan karbon yang telah mereka simpan. Di sisi lain, hutan menyerap karbon dioksida. Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi juga berkurang. Nah, selanjutnya adalah aktivitas industri. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi. Sebagian besar dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi untuk membuat barang-barang seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang-barang lainnya. Pertambangan dan proses industri lainnya juga melepaskan gas. Kemudian ada juga penggunaan transportasi. Sebagian besar mobil, truk, kapal, dan pesawat menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini membuat transportasi menjadi penyumbang utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Nah, selanjutnya itu ada dampaknya dari pemanasan global. Yang pertama itu kenaikan suhu dan permukaan laut. Nah, pemanasan global ini menyebabkan laut menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global, sehingga menyebabkan lapisan es mencair dan menaikkan permukaan laut, mengancam komunitas pesisir dan pulau. Karbon dioksida juga diserap oleh laut, sehingga tidak lepas ke atmosfer. Bertambahnya karbon dioksida juga membuat laut lebih asam, yang membahayakan kehidupan
ekstrim seperti badai, gelombang panas, dan kekeringan akan semakin meningkat. Nah, kemudian juga ada perubahan ekosistem. Ekosistem alami mengalami perubahan yang drastis yang dapat mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Kemudian juga dampaknya itu risiko kesehatan manusia, peningkatan penyakit terkait panas, masalah pernapasan dari polusi, dan penyebaran penyakit menular seperti malaria dan demam berdarah menjadi lebih umum, terutama di kalangan populasi rentan. Nah, yang terakhir ini adalah meminimalisasi dampak pemanasan global. Yang pertama itu ada penggunaan energi terbarukan. Beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti tenaga matahari, angin, hidroelektrik untuk mengurangi emisi karbon. Kemudian ada efisiensi energi, meningkatkan efisiensi energi dalam rumah tangga, industri, dan transportasi untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi yang dihasilkan. Nah, contoh dari efisiensi energi kira-kira apa saja? Contohnya itu mematikan listrik, ya. kemudian tidak digunakan. Ya. Terus apa lagi? Menghemat air, Matikan televisi, mematikan televisi juga. Kemudian juga bisa juga kita kalau jarak dekat dari rumah ke warung atau kemana jalan kaki ya, naik motor atau naik mobil gitu ya. Mobil-mobilan kan? Ya, selanjutnya itu ada konservasi hutan. Nah, dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis, tumbuhan hijau memiliki peran dalam proses fotosintesis. Dalam proses ini, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Akumulasi gas-gas karbon di atmosfer dapat dikurangi. Nah, kemudian ini ada transportasi berkelanjutan, yaitu mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil dengan beralih ke transportasi umum, bersepeda, dan kendaraan listrik. Nah, oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini, permasalahan lingkungan itu akibat perbuatan manusia semakin mendesak, mencakup pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati karena kerusakan habitat, pencemaran air dan udara dari limbah industri dan pertanian, serta krisis air bersih. Aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan penggunaan bahan bakar fosil merusak ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan kolaboratif melalui kebijakan berkelanjutan, teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk meminimalkan dampak negatif ini dan melindungi lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, karena materi kita sudah selesai, kita mengerjakan kuis terlebih dahulu ya. Itu ada kuis tentang pemanasan global. Kita jawab bersama-sama ya kuisnya ya. Apa yang menjadi salah satu konsekuensi pembangunan? Yang mana? B. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? A. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan harian. A atau B atau C? C. Yang mana? A. Salah. Selanjutnya, Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi global? B. apa Apa dampak dampak pemanasan pemanasan global? Peran hutan dalam mengatasi pemanasan global. A.
Jawabannya B. B. Terakhir. Apa yang terdapat di dasar hidup? A. Ya. Kalau Untuk argumen kalian sudah paham. pertama, Nah, karena kalian sudah paham tentang materi ini, kalian juga pastinya bosan ya. Ya, Bu. Dulu ya, biar kalian tidak mengantuk dan tidak bosan. Oke, kita akan explaining tentang warna. Jadi di sini nanti kalian menetap warna. Jadi sebut warnanya, bukan tulisannya ya. Ini masih mudah ya. Sekarang yang level sedang. Kalian masih konsentrasi ya, ternyata ya. Nah, karena materi kita sudah selesai dan kalian juga sudah lebih semangat dan konsentrasi lagi. Ibu ada soal evaluasi yang dikerjakan secara individu ya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai semua? Kumpulkan ya. Oke, karena kalian sudah mengerjakan soal evaluasi dan materi kita sudah selesai, perhatikan dulu ya. Nah, Ibu mau tanya dulu, apa yang kalian pelajari hari ini? Penyebabnya apa aja tadi? Ya. Nah, jadi ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia itu ada salah satunya pemanasan global tadi ya yang sudah kita pelajari. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Tadi. Terus apa lagi? Pemanfaatan panas menjadi Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Sebelum menutup
menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Doni, silakan dipimpin doa. Mungkin siap Kak. Berdoa mulai. Doa selesai. Jangan lupa ya, setelah ini di rumah nanti juga belajar untuk materi selanjutnya. Ya Ibu. Dan nanti langsung pulang ya, jangan main kemana-mana. Siap. Baik, kelas. Baiklah, pembelajaran hari ini Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.